teman-teman, baik lagi bersama kita di PWK Podcast Warung Komunikasi. Nah, jadi kita kedatangan dua tamu nih. Di sini ada pengamat sepak bola timnas Indonesia istimewa. Mantap. Boleh dong, sebelumnya kenalan dulu. Saya Evan Istian sebagai host di sini. Boleh silakan dikenalin dulu. Saya Reto Faedan, biasa dipanggil Michael. Saya Syam, biasa dipanggil Reza. Jadi pembahasan kita hari ini tuh kendala komunikasi di case study timnas Indonesia, terutama di bagian naturalisasi pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Nah, kira-kira apa sih motif? Kita kan bahasa Cirebon jadi beberapa waktu lalu saya tuh melihat berita katanya STY dipecat. Bukan begitu, Mas? Nah, kira-kira motif dan apa sih kendalanya STY bisa dipecat? Coba dari Mas Noval dulu. Tapi sebelumnya konfirmasi dulu teman-teman. Saya pribadi orang yang bukan terlalu berkecimpung di dunia pesepak bola. Saya jadi masih awam nih, kira-kira gimana nih gitu kan pendapat dari pengamat sepak bola mahasiswa ini kan. Oke, saya jawab ya. Dari beberapa sumber yang saya tahu itu kendala komunikasi itu disinyalir menjadi salah satu faktor outnya itu Sinteyong. Betul. Karena menurut saya komunikasi antar manajer dan pemain itu ya sangat penting untuk menjalin suatu kekompakan tim dan menjalin visi dan misi untuk mencapai keberhasilan sebuah tim. Secara kan sepak bola kan berjalannya karena tim, bukan yang sendiri-sendiri. Apalagi sekarang targetnya kan Piala Dunia ya. Nah, itu targetnya kan Piala Dunia. Nah, kenapa tuh kira-kira bisa dipecat awalnya? Setahu saya nih ya, saya lihat dari sumber itu bukan faktor dari komunikasi doang, ada faktor lain. Dari pas kekalahan lawan Cina itu berapa sih? 2-1 apa? Iya. 2-1 ya? Satunya itu yang masukin Tom Hei ya? Kalau mas. Nah, itu kan saya baca dari beberapa sumber terpercaya. Jadi awal kekalahan dari timnas lawan Cina itu dampak dari kurang efektifnya komunikasi antar pemain dan pelatih. Terutama dari pemain keturunan kan yang mayoritas berbahasa Inggris ya, internasional. Dan pemain Indonesia yang belum terlalu fasih dalam menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi itu salah satu faktor. Dan yang kedua itu kenapa Sintayong bisa dipecat ini pertanyaannya? Itu faktor dari kekalahan dari Cina, dan di situ juga ada konflik sih sama pemain karena Sintayong ini nggak mau kayak dengerin pendapat dari pemain gitu. Saya izin masuk ya. Boleh, silakan Iya. Antara Indonesia dan juga Cina tuh Sintayong dari mana berarti? Korea. Korea Utara ya? Ada salah satu faktor juga ya di situ, yaitu perbedaan kultur atau gegar budaya ya. Karena di Korea itu sebelumnya saya dengar juga kalau pemain-pemain itu, beberapa pemain itu nggak berani atau nggak enakan buat negur Sintayong karena ya sifat umuman orang Indonesia yang nggak enakan ya. Itu juga faktornya itu karena gegar budaya yang di Korea itu mereka tuh menganut sebuah budaya yang bernama Konfusianisme, yang artinya itu mereka itu para murid, para anak itu benar-benar menghormati ketua, guru, bahkan orang tua. Yang akhirnya di situ terdapat gap untuk mendekatkan emosional. Jadi ya adanya gap aja di situ untuk komunikasi. Yang mungkin itu juga menjadi salah satu kendalanya. Jadi karena perbedaan budaya. Berarti mirip-mirip sama Indonesia ya kulturnya. Soalnya di Indonesia juga kan secara apa ya? Misalkan secara agama biasanya orang tuh melihat dari sisi agamanya. Jadi ada perbedaan meskipun apa ya?
misalkan kita kesama teman kan ya misalnya apa namanya ngomong ceplos-ceplos gitu kan, kalau misalkan ke orang tua kan ya agak meningkat lah kesopanan santunnya, apalagi kayak ke atasan ataupun ke yang manajer, ya pokoknya ada gap, cuman mungkin di Indonesia belum terlalu ketat di sana gitu kan. Tidak seketat di sana. Jadi menganggapnya kalau pelatih sama pemain itu pelatih itu lebih di atas. Ya, gitu. Ya emang lebih di atas, cuman kayak kalau sesuai komunikasi atau diskusi harusnya bisa saling menerima ya. Tapi kalau misalkan Sintayong itu sifatnya keras, jadi dia merasa yang paling pintar, dan bukan paling pintar sih, lebih Karena kayak culture culture iya. yang di sana itu menganut culture Konfusianisme itu. Nah, makanya dari salah satu pemain naturalisasi yang dari Persib ini, Marlock, dia kan sempat bilang Sintayong itu seperti diktator, karena nggak mau dia kalau membahas tentang taktik sama pemain, jadi dia merasa lebih tinggi gitu. Iya, jadi Ini karena pribadian juga ya. Iya, makanya alasan Marlock sekarang dicoret dari timnas itu salah satunya si Marlock ini mau diskusi, tapi Sintayongnya menolak. nah mas saya punya pertanyaan. Saya notice tadi terkait dengan kendala di apa ya, berbahasa gitu kan, tadi antar pelatih dengan apa namanya pemain gitu kan, ada kesenjangan, bukan kesenjangan, ada perbedaan bahasa. Nah, kenapa pas kemarin Indonesia itu mengalami apa ya, perkembangan yang sangat pesat di bidang khususnya sepak bola, meski ada perbedaan bahasa yang tadi dikendalai oleh Coba Mas Topal mau ingin menambahkan? Mungkin Mas Endo dulu deh. Nanti dikat aja. Jadi gimana pertanyaannya tadi? Nanti dikat BN ya. Gimana bisa berkembang di kala kendalanya komunikasi? Iya. Nah, gimana pertanyaan sangat bagus menurut saya. Jadi gimana bisa berkembang? Nah, karena timnas ini kita ngambil pemain-pemain dari Eropa yang bisa dibilang pemain ini berlabel grade A lah. Grade A. Udah bagus berarti itu. Jadi salah satu contohnya kayak Joe itu kan berada di Serie A. Iya. Walaupun dia ada di posisi dasar klasemen, tapi itu udah di kelas udah di Serie A itu terbilang bagus lah. Terbilang wow. Itu udah terbilang elit lah. Walaupun ada di Dasar klasemen. tapi udah termasuknya grade A dan udah mantap lah menurut saya. Dan faktor kedua, jadi sepak bola yang ada di luar negeri ini lebih berkembang daripada di Indonesia. Walaupun di luar negeri bisa dibilang gajinya lebih kecil. Walaupun ada di kasta kedua atau kasta ketiga, itu lebih bagus. Kayak teknik dasar seperti passing atau itulah, pokoknya intinya lebih bagus secara teknikal lebih bagus. Jadi kenapa Indonesia bisa berkembang di kala kendalanya komunikasi, itu salah satunya. Berarti emang dari kemampuan mikronya dari pemain tersebut Iya, itu bagus. Kualitasnya yang berbeda, kualitas pemain yang di kancah internasional sama pemain lokal jelas berbeda. Ya, mungkin ada beberapa lah pemain lokal Ya, yang juga ada pemain naturalisasi yang sempat bermain untuk Piala Dunia kalau nggak salah, atau kualifikasi sempat itu apa ya, Verdong pernah masuk ke sini tuh kualifikasi ya nanti coba gitu loh. uji coba. Iya, Saya kurang dengar. iya. Nah, ini apa namanya, sekarang kan sudah dipecah, ditambah sekarang dimasukin pelatih baru yang dari Belanda. Untuk Patrick siapa namanya, lupa. Patrick Kluivert. Nah, itu sempat jadi kontroversial sih. Kenapa bisa menjadi kontroversial? Karena pelatih tersebut itu pernah tersandung masalah judi. Ya, masalah judi. Nah, Kata user gitu. pelatih tersebut itu pernah tersandung masalah judi. Makanya citranya kurang dipercaya. ya, Makanya karena pecinta sepak bola Indonesia ini kayak kurang menerima, karena di Indonesia ini kan kayak menolak banget yang namanya judi. Nah, itu mendatangkan pelatih judi, jadi kan jadi pertanyaan besar, kenapa gitu. sedangkan di dunia sepak bola itu kalau misalkan
pemain entah pelatih itu terkena kasus begitu, sanksinya itu lumayan besar dan iya. Tapi sanksi berupa sanksi sosial kah atau sanksi berupa denda? Ada denda, ada sosial juga. Itu sempet Ada itu loh yang pemain Premier League, pemain Liga itu yang kena denda, bukan sama siapa. Itu tuh di sports buat main satu musim. tapi sempat dikasih pertanyaan sama wartawan Indonesia kan si Patrick Kluivert ini. Jadi pertanyaan dari dari kawan mana namanya? Owen Hermawan. Kemudian tadi Ini dulu sebentar. Apa ya? Iya. Boleh. Dari wartawan Indonesia kan pernah menanyakan tentang kasus judi yang pernah tersandung. Tapi si Patrick Kluivert ini menjawab, ya itu masa lalu aja, jadi nggak usah dibahas. Jadi kita sekarang lebih fokus ke masa depan timnas aja kan dengan itu. Saya pernah baca di salah satu berita di mana gitu. Jadi uniknya Patrick Kluivert ini masuk secara tiba-tiba di kontrak Sintayong yang sampai tahun 2027 ya. Jadi berarti kontrak Iya. si Sintayong belum selesai, dia tuh udah Ya, bukan. Jadi iya sih. Jadi tuh Patrick Kluivert ini bisa masuk itu awalnya ada 3 pelatih yang menjadi kandidat untuk pelatih Indonesia. Nah, dari 3 pelatih ini yang datang hanya Patrick Kluivert. Ada 3 kandidat, tapi yang datang cuma Patrick doang. di tanggal 25 Desember atau apa saya lupa ya, saya baca di salah satu berita di Instagram. Nah, ada 3 kandidat, tapi yang datang itu cuma Patrick Kluivert. Jadi Erick Thohir itu mengambil keputusan bahwa Patrick Kluivert yang siap, karena dia serius mau datang ke Indonesia. Iya. Ya. Ngomong-ngomong rekam jejak dari Patrick Kluivert sendiri, tadi di luar kontroversialnya dia juga pernah memetik sebuah prestasi. Dia pernah membawa klub Ajax Amsterdam juara Liga Champions di tahun 1995. Jadi sebenarnya kalau misalkan Patrick Kluivert ini sebenarnya bukan pelatih yang bukan yang kaleng-kaleng gitu kan. Enggak. Cuman emang karena rekam jejak yang kemarinnya ada kasus di perjudian gitu kan. Jadi mungkin warga Indonesia ini mikir beberapa kali untuk menerima beliau menjadi pelatih timnas Indonesia. Selain jadi pelatih juga dia pernah menjadi Ustad. pemain timnas Belanda. Jadi iya, Belanda. pemain timnas Belanda, pernah menjadi pemain Barcelona ya. Barcelona, Terus apa lagi? Persisam Samarinda. Oh, enggak, bukan. Nah, sih Persisam mah jadi Bali United Sampai sekarang. Borneo. Bukan, ada Berarti. 2 Persisam, Samarinda sama Borneo. Oh, iya. 2 Samarinda itu. Ya, kita skip lah, bukan. jadi apa aja tadi tuh? Barcelona, Tahu saya pernah menjadi pemain timnas Belanda sama pemain klub di Barcelona. Itu rekam jejaknya. Ya bisa dibilang bagus sih. iya ya. Tinggi juga jam terbangnya. Jadi citra beliau ini rusak karena satu kesalahan doang. Makanya kita jangan menilai seorang hanya karena kecepatan. Catat bisa, catat sahabat. Ikut aja lah alurnya. Iya. Jadi menurut AA nih, menurut Mas Retno, Mas Nopal, kira-kira bagaimana tanggapannya mengenai Patrick Kluivert masuk sebagai coach timnas Indonesia? Ini menambahkan. Ya barangkali menurut Mas Retno, wah saya kurang sering nih pelatihnya kayak gini. Tapi menurut Mas Nopal, wah bagus ini sebenarnya kayak gini. Ya menurut saya sih ya saya cukup kaget ya karena kedatangan pelatih baru ini Patrick Kluivert. Tapi ya nggak mungkin semena-mena Erick Thohir mengganti Tanpa pelatih alasan. tanpa alasan. Iya. Nggak mungkin juga Mas Erick Thohir menggantikan pelatih yang emang abal-abal kan. Apalagi Erick Thohir bener-bener kayak excited banget untuk memajukan timnas ini. Nggak mungkin, pasti punya alasan lain lah kenapa bisa diganti itu. Ya, masih itu. Tapi harapan saya ya semoga Iya. bisa nyampe 3 atau 4 besar ya. Itu kan targetnya. Ya syukur-syukur 2 besar lah bisa langsung masuk Piala Dunia. Amin. Ya mungkin itu nanti jadi pelatih yang didolakan sih. Menurut saya selain Sintayong. Iya, jadi
mudah-mudahan ya setelah di citra di Indonesia ini kurang bagus, tapi kemudian beliau ketika sudah jadi ya, ketika udah memasuki laga nanti ke depannya, beliau akan menunjukkan bagaimana kualitas dari pelatih itu ya. Gimana Mas Tukang? Iya. Kilas balik mengenai topik yang kita angkat tadi tentang kenapa sih ada isu kalau komunikasi menjadi salah satu faktor outnya Sintayong. Nah dari situ kan Pak Erick Thohir itu mencetus kalau misalkan Pak Erick Thohir itu mengklaim kalau adanya faktor kendala bahasa itu menjadi salah satu faktornya. Nah Pak Erick Thohir itu bilang gini, kalau emang ya itu faktornya, ya lebih baik kita mendatangkan pelatih baru yang lebih bisa mengkomunikasikan para pemainnya. Apalagi ya kita harapkan dengan adanya Pestik seperti ini, ya resolusi saya ya mereka lebih bisa menjalin komunikasi dengan baik, betul. bisa menjalin visi misi Terlebih antar pemain dengan pelatih, betul nggak? antar pemain pelatih, antar pemain lokal dan naturalisasi. Apalagi ini dari Belanda kan, Betul. mayoritas naturalisasi kan dari Ya, Belanda. Oke, Ya, tapi mungkin- kalau misalkan ditanya pendapatnya mungkin saya terlalu dini ya untuk menyebutkan Patrick, karena beliau juga belum memainkan pertandingan betul, pun. Ya diharapkannya sih ya dengan rekam jejak beliau yang cukup baik, ya diharapkan bisa lebih membangun timnas Indonesia, lebih membawa timnas ke kasta yang lebih tinggi. Ya. Nah, terkait dengan kendala ya, gimana sih kira-kira dari sebelumnya nih, udah ada planning gitu dari PT Indonesia, apakah pakai penerjemah apa nggak usah? Enggak. Apakah Enggak, karena Patrick Kluivert ini menguasai bahasa Inggris. Jadi ya pemain naturalisasi dari Belanda ataupun pemain lokal dari Indonesia ya dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Iya. Karena yang penting kan itu bahasa. Iya, menyinggung soal komunikasi, keadaan komunikasi antar pemain dan manajer, antar pemain lokal dan pemain naturalisasi ya sebenarnya cukup baik. Cuman kendala itu ada di antara pemain dan manajer kemarin. kenapa bisa gitu tuh? Karena emang pelatih Sintayong kemarin itu kurang bisa menguasai bahasa Inggris di situ. Dari yang kurang menguasainya dari pelatih atau dari manajer? Dari manajer, dari pelatih manajer. Kita dari staff Iya. yang dari Korea itu nggak pasti. Iya, Kecuali nggak yang pasti juga. penerjemahnya satu itu sama Iya. namanya. Oh, yang JJ pernah ya. JJ, yang pernah nah, diundang pernah diundang topik juga tuh dia. proses Dedi ya. Gitu. Kalau dilihat dari keadaan pemain lokal dan pemain naturalisasi cukup baik sebenarnya komunikasinya, karena pemain lokal juga sekarang udah bisa menguasai bahasa Inggris, Apalagi Marcelino itu ya. apalagi Udah ya pemain paling dekat sih sama pemain naturalisasi itu. Nah, uniknya dari kedatangan Patrick Kluivert ini, jadi pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi itu lebih kayak gampang. Jadi pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi itu lebih kayak penasaran gitu loh. Jadi lebih menarik. Ngerti nggak sih? Jadi pelatihnya ini kan dari Belanda, apalagi itu mantan pemain timnas Belanda dan mantan pemain Barcelona. Jadi pemain-pemain Dia punya exposure lah ya, lebih punya tinggi. exposure Jadi itu lebih kayak buat bisa menarik. menarik pemain-pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Ya, itulah salah satu alasannya Erick Thohir. Gak mungkin kan saya juga Iya. pikir Erick Thohir menggantikan Sintayong secara cuma-cuma dengan seorang Patrick Kluivert, pasti punya alasan lain. Betul teman-teman, jadi gak akan tanpa alasan dari seorang Erick Thohir yang begitu gigihnya terutama dalam sepak bola ya kan. Beliau juga dari kemarin udah menunjukkan kualitas beliau di event sebelumnya, dari season sebelumnya seperti itu. Nah, setelah ini dari menurut Mas nih, kira-kira untuk Piala Dunia, kira-kira
Gimana nih? Maksudnya gimana dalam artian apa? Gimana apa nih? Ah, Coba gimana lebih apakah spesifik lebih pertanyaannya. perkembangannya lebih jauh lebih pesat lagi atau mungkin punya gambaran kasar kira-kira masuk berapa besar gitu kan? Jadi bisa masuk nggak nih di tahun sekarang? Peluangnya. Peluangnya berapa persen? Peluangnya. Kalau menurut saya nih ya, menurut pandangan saya di era timnas yang sekarang, saya menargetkan menargetkan sih saya Harapan. memprediksi harapan saya bukan harapan saya memprediksi bisa finish di 3 sampai 4 besar, enggak di 2 besar. Tapi ya harapan saya sama, bisa lolos di tahun Oh iya sekarang. pasti itu mungkin harapan semua orang Iya. Tapi prediksi saya di peringkat 3 atau 4 nanti kan bisa lolos ke kualifikasi berikutnya. Iya. Kalau sekarang kan kalau mau lolos langsung ke Piala Dunia kan harus di posisi 1 sama runner up posisi 2. Kita posisi 3 ke 4-nya lanjut ke kualifikasi selanjutnya. Nah, yang kelima 6 itu gugur. Nah, harapan saya ya semoga bisa lolos ya. Tapi kemungkinannya ya 50-50 ya. Iya masih agak kurang kelihatan juga kan mungkin. Agak tricky sih buat prediksinya sebenarnya. Iya. Mungkin ya kalau misalkan pertanyaannya mungkin terlalu polos kali kan. Saya kan kurang berkecimpung di dunia sepak bola gitu kan, kurang ngerti juga gitu. Ya, saya juga masih segelintir sih. Mm-hmm. Karena nggak mau ngasih semuanya karena ya gimana ya? Ya, gimana? Soalnya saya tertarik di timnas Indonesia ini semenjak Sintayong datang dan membawa perubahan besar. Iya. Betul sama saya juga Dulu tertarik cuman nggak se excited ini sih nontonnya, sampai ngikutin beritanya, sampai ya seputar timnas saya ikutin, saya follow. Iya jujur saya pribadi pun saya kan kurang minat di bidang sepak bola gitu kan. Semenjak Iya. jadi penasaran. Nah itu betul. Jadi semenjak kemarin Sintayong masuk begitu masuk kan otomatis kan Dia benar-benar menarik perhatian. iya benar-benar menarik perhatian dengan adanya win streak lah yang kemarin misalnya lawan apa tapi sekarang lawan negara tersebut tapi udah menang Iya, gitu kan. kayak contohnya lawan Arab ya. Iya contohnya lawan Arab itu kan kemarin kan tahu sendiri lah bagaimana sekarang kan alhamdulillah bisa menang gitu kan. Unik ya. Unik makanya saya tuh sempat tertarik gara-gara adanya Sintayong, makanya kan tiba-tiba kemarin gitu kenapa gitu kan, ini pertanyaan besar ini. Negara di peringkat 125 bisa mengalahkan negara yang di bawah 100 dunia ya. Itu udah terbilang bawah. Apalagi dia pernah mengalahkan juara dunia Ya. Argentina. Kita mengimbangi Australia juga udah bisa dibilang lolos ya. Tapi kalau misalkan lawan Jepang ya nggak usah expecting dulu lah. Ya potong gigi Blok. terus gimana ya kira-kira Ya, kesimpulannya mungkin benar ya adanya pernyataan komunikasi itu sebuah kunci ya betul. buat keberhasilan sebuah tim. Mungkin isu itu mungkin disinyalir kebenarannya sih menurut saya. Karena ada beberapa sumber yang terpercaya ya mengatakan emang komunikasi menjadi salah satu kendala faktor dalam menyatukan sebuah visi misi, menyatukan komunikasi dua arah. betul Jadi gimana mau berjalan kalau komunikasi aja masih kurang efektif kurang tuh. Dan mungkin salah satu pemain Korea Utara ya, timnas Korea Utara bisa menang lawan Jerman mungkin itu karena komunikasinya yang bagus ya. Itu kan Yang sama waktu juga. Sintayong kan mantan pelatih Korea Selatan. Utara. Selatan atau Utara? Oh, Selatan dong. Iya, bukan Son Heung-min. ya Ya, dia kan mantan pemain ya karena dia pelatih negara sendiri kan. Dan mungkin dari komunikasi ya, Ya. mereka kan bisa ngalahin juara Piala Dunia itu. 2000 berapa? 14. 2000 enggak. Jerman. 2018. Enggak, Jerman 14. 14, ya. Ya. Yang 18-nya yang juara Prancis. Prancis. iya Prancis pas itu pernah Pernah main juga? enggak Enggak. Oh. pernah nonton Kacung bola. Kacung bola. Si kacung bola mantap. Teman-teman, jadi berbanggalah kalian yang berkuliah di jurusan ilmu komunikasi. Karena apa? Komunikasi itu sangat luas.
komunikasi itu kunci dari segalanya. Kalian pengen kerja jadi apapun itu, yang penting adalah kuncinya komunikasi. Tuh. Nah, betul. Jadi mungkin ada yang disampaikan buat closing statement. Pak cukup kesimpulan dari saya, komunikasi itu penting. Yang awal semua itu apa aja itu didasari dengan komunikasi. Kalau komunikasi kita nggak berjalan dengan baik ya semuanya bakal nihil cuma. Paling hubungan itu komunikasi itu penting. Ya itu belakangan, karena ya komunikasi kan masalah perencanaan sebuah keberhasilan. Ada juga mata kuliah dulu perencanaan komunikasi dalam komunikasi. atau strategi komunikasi dalam mencapai sebuah keberhasilan. Mantap. Ya, Komunikasi itu penting lah. mungkin itu saja topik pembicaraan kali ini, case study kali ini. Jadi kurang lebih mohon maaf ya teman-teman, barangkali kayak tadi ada yang kurang enak gitu pertanyaannya atau kayak gimana, maklumin karena saya juga kurang Ya, berkecimpung gitu kan. Jadi seperti itu aja. Till next time, peace.